Mungkin saya yakin di antara Bapak dan Ibu sudah pernah terlibat kerja-kerja di bidang perencanaan, tapi pengalaman saya selama ini di banyak tempat saya perhatikan salah satu kelemahan itu adalah menyusun kerangka logik perencanaan ya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan perencanaan. Tadi pagi Bapak dan Ibu saya sudah mengirimkan Pak Lutfi dan saya yakin Pak Lutfi mungkin telah mendistribusikan materinya. Jadi Disipena Pak. Sudah disipena. ada disipena Pak Lutfi ya, makasih Pak Ya. Lutfi. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa akses disipena materinya. Jadi sampai dengan sore hari Bapak dan Ibu kita akan bersama-sama melakukan semacam latihan perencanaan. Nanti akan kita bagi per kelompok dan nanti di bagian ujung, di bagian akhirnya akan ada presentasi. Nah, secara rinci perkenankan saya untuk menyampaikan slide-nya supaya Bapak dan Ibu bisa mengikuti secara lebih terstruktur. Kelihatan Bu Rusda ya? Kelihatan Bapak. Kelihatan PPT-nya ya? Oke. Terlihat Pak, terlihat. Ya, jadi saya bersama dengan Ibu Dr. Sri Undai, Bapak dan Ibu yang akan mendampingi selama proses latihan ini berlangsung. Jadi pagi saya berbagi tugas dengan Ibu Dr. Sri Undai. Jadi pagi hari ini saya menjelaskan sekilas mengenai apa yang akan kita lakukan, latihan seperti apa yang akan kita jalankan. Nanti barangkali di sesi setelah kita break siang, Ibu Dr. Sri Undai yang akan memfasilitasi diskusinya Bapak dan Ibu. Nah, tujuan latihan kita sebetulnya ada beberapa ya. Yang pertama itu latihan ini berupaya untuk membantu Bapak dan Ibu mentransformasikan pengetahuan ilmiah ke dalam bentuk keterampilan teknis. Nah, dalam banyak kasus seringkali kita mengerti atau memahami substansi-substansi rencana ya. Misalnya apa itu strategi, apa itu arah kebijakan, bagaimana strategi diturunkan ke arah kebijakan, bagaimana arah kebijakan diformulasikan menjadi program, dan seterusnya. Seringkali kita paham teorinya, tetapi ketika kita diminta untuk menyusun secara teknis, seringkali ada kesulitan. Misalnya kita tahu apa masalah yang dihadapi daerah, tapi kemudian kita seringkali mengalami kesulitan untuk mendesain program-program kegiatan yang diarahkan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi latihan ini selain membantu Bapak dan Ibu memahami konsep-konsep perencanaan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana Bapak dan Ibu memiliki keterampilan teknis untuk mengoperasionalkan pemahaman substansi-substansi perencanaan yang telah didapatkan pada materi-materi sebelumnya. Nah, yang kedua, yang tujuan latihan itu adalah memahami secara komprehensif pendekatan perencanaan pembangunan berorientasi substansi. Jadi di dalam regulasi Bapak dan Ibu ada dua pendekatan perencanaan yang digunakan di Indonesia. Ada pendekatan berorientasi proses, saya kira Bapak dan Ibu paham, di situ ada pendekatan politis karena ada proses pilkada, terus kemudian ada pendekatan teknokratik, di mana janji-janji politiknya kepala daerah itu harus ditransformasi ke dalam dokumen perencanaan, sesuai dengan kewenangan daerah, sesuai dengan regulasi, dan seterusnya. Lalu ada pendekatan partisipatif, di situ ada konsultasi publik, ada musrembang, segala macam. Terus kemudian ada pendekatan bottom up, top down, ya, bahwa dokumen kita harus selaras dengan dokumen nasional, harus selaras dengan dokumen provinsi, bottom up-nya nanti harus selaras dengan RPJMD desa, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itu sudah dipahami dengan baik karena memang sudah cukup lama dipraktekkan. Yang saya perhatikan yang belum banyak dilakukan itu adalah menerapkan pendekatan
perencanaan berorientasi substansi, ya. Ini memang banyak dibicarakan di dalam penyusunan dokumen perencanaan, banyak dipidatokan, banyak diwacanakan yang disebut oleh Bappenas sebagai pendekatan DIS, ya, pendekatan DIS. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah sering dengar, ya, pendekatan tematik, holistik, integratif, spasial. Nah, itu yang akan saya bersama Ibu Sri akan latihkan kepada Bapak dan Ibu bagaimana menerapkan pendekatan DIS di dalam penyusunan perencanaan supaya desain perencanaan kita disusun secara logik, secara rasional, ada argumentasinya, ada reasoningnya, ada justifikasinya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi pendekatan itu yang akan kita terapkan dalam latihan. Nah, yang sebagai latihan Bapak dan Ibu, tentu saja tujuan lainnya yang tidak kalah penting adalah bahwa Bapak dan Ibu selama proses latihan memperoleh semacam efek pembelajaran, ya, supaya kurva pembelajaran kita itu, learning curve kita itu terus bergerak naik, ya. Jadi kita berharap bahwa diklat-diklat yang kita lakukan ini akan memperkuat proses pembelajaran dan pemahaman kita. Nah, desain latihannya Bapak dan Ibu, jadi unit analisisnya itu pendekatan perencanaan berorientasi substansi. Terus kemudian substansi analisisnya itu adalah menyusun secara terstruktur dan konsisten, sistematis, alur pendekatan perencanaan pembangunan berorientasi substansi yang kita sebut secara populer dengan pendekatan DIS, ya, tematik, holistik, integratif, spasial. Nah, efek pembelajarannya Bapak dan Ibu mendapatkan pengetahuan praktis dan pemahaman perencanaan. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, ini yang ada di dalam regulasi, ya, terutama di Permendagri 86 itu, pendekatan perencanaan berorientasi substansi. Jadi pendekatan ini terutama dari sisi tematik holistiknya itu bahwa kita harus mempertimbangkan keseluruhan unsur, ya, bagian pembangunan sebagai satu kesatuan. Jadi ada temanya, terus kemudian tema itu dilihat dalam perspektif holistik. Contoh misalnya yang paling gampang, katakanlah misalnya sekarang yang lagi banyak diperbincangkan soal kemiskinan ekstrim, ya. Nah, sekarang kemiskinan ekstrim itu sebagai sebuah tema, bagaimana kemudian cara pandang kita melihat kemiskinan ekstrim itu secara komprehensif, secara holistik, ya. Tidak dilihat sebagai sebagai sekedar urusan pemerintahan. Lalu kemudian yang kedua, pendekatan integratifnya itu bagaimana menyatukan berbagai kewenangan ke dalam satu proses yang terpadu. Jadi kalau misalnya ada banyak aktor, ada banyak lembaga yang terlibat misalnya dalam satu penanganan tema atau penanganan isu, bagaimana kemudian kebijakannya, programnya, segala macam kegiatannya saling terintegrasi satu sama lain untuk menembak sasaran-sasaran yang akan dicapai. Nah, yang ketiga, pendekatan spasialnya itu bagaimana mempertimbangkan dimensi keruangan, ya, dimensi ruang, dimensi spasial dalam perencanaan. Ya, semua perencanaan itu diimplementasikan berbasis ruang, ya. Berbasis ruang. Jadi selalu ada lokusnya, ada lokasinya. Nah, jadi itu yang kita kenal dengan pendekatan DIS. Nah, secara lebih rinci Bapak dan Ibu, pertama temanya dulu, ya. Jadi tema itu harus berada di level impact. Kenapa di level impact? Karena tema itu harus lintas sektor, harus bersifat cross cutting, ya. Jadi harus dikerubuti oleh banyak aktor, oleh banyak intervensi. Jadi misalnya soal kemiskinan, soal stunting, soal pengangguran dan sebagainya. Lalu kemudian holistiknya secara operasional itu kita harus memetakan seluruh aktor yang terlibat,
ya. Seluruh aktor yang terlibat, seluruh pihak yang terlibat, seluruh perangkat daerah yang terlibat, seluruh kementerian, dan seterusnya. Nah, kalau kita pengen lebih holistik, jangan hanya aktor-aktor yang ada di dalam pemerintahan, tetapi juga melibatkan aktor-aktor di luar pemerintahan. Misalnya organisasi kemasyarakatan, LSM, terus kemudian media, dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu yang berikutnya integratifnya. Jadi setelah kita petakan seluruh aktor yang terlibat, baru kemudian kita merumuskan bentuk intervensi yang mungkin atau bisa dilakukan oleh setiap aktor. Nah, intervensi ini harus dilihat dalam perspektif integratif, ya, harus sinkron satu sama lain. Lalu kemudian dimensi spasialnya, tetapkan lokusnya, ya, dengan mempertimbangkan keterkaitan yang dibuat oleh Bappenas, bagaimana mengoperasionalkan pendekatan DIS. Dia mengambil sampel itu, kasusnya itu atau temanya itu kedaulatan pangan. Ya, saya kira ini nanti Bapak dan Ibu bisa baca saja pada saat mendiskusikan latihannya. Ya, supaya saya tidak mengambil waktu terlalu banyak sehingga waktu untuk mengerjakan latihan menjadi lebih sedikit. Jadi ini substansi latihannya pendekatan DIS, ya, menerapkan atau menggunakan pendekatan DIS dalam desain perencanaan. Biasanya di kelas sebelumnya Bapak dan Ibu cuma 4 kelompok karena pesertanya cuma 20. Tapi tadi malam Pak Suryadi sebagai MOT mengirimkan saya daftarnya, ternyata pesertanya 25 orang, ya. Jadi dari 25 itu saya bagi ke dalam 5 kelompok. Ya, 5 kelompok. Nah, 5 kelompok ini saya tentukan sendiri temanya. Yang menurut saya tema ini lagi banyak dibicarakan, terutama di level pemerintah daerah. Dan bagaimana kita kemudian berdasarkan tema ini kita menggunakan pendekatan DIS untuk mendesain kerangka logik perencanaannya. Nah, kelompok 1 mendiskusikan tema kemiskinan ekstrim. Ya, apalagi ini targetnya Presiden Jokowi itu Perpres berapa? 24, ya. Meminta supaya tahun depan itu Desember 2024 kemiskinan ekstrim sama dengan 0, ya. Ini sebuah target yang sangat ambisius sebetulnya. Lalu kelompok 2 membicarakan tentang stunting, ya, ini juga banyak dibicarakan. Terus kemudian kelompok 3 bicara tentang putus sekolah, tema putus sekolah. Lalu kelompok 4 bicara pengangguran. Lalu yang kelima bicara tentang pernikahan anak. Nah, ini 5 kelompok dengan 5 tema masing-masing nanti mendiskusikan bagaimana menerapkan pendekatan DIS untuk menyusun kerangka perencanaan berbasis 5 tema ini. Nah, pengaturan kelompoknya Bapak dan Ibu tadi malam saya sudah atur sedemikian rupa secara proporsional dengan mempertimbangkan instansi. Jadi saya berupaya supaya tidak ada peserta yang berasal dari satu kabupaten berada dalam kelompok yang sama. Ya, kecuali Manado terpaksa, ya, karena Manado saya lihat pesertanya ada 6 orang, ya. Jadi terpaksa ada 2 orang yang berada dalam satu kelompok. Tapi seperti misalnya Tulung Agung segala macam itu saya distribusi kelompoknya berdasarkan asal daerahnya. Ini juga saya lihat di absensi yang dikirimkan itu tidak ada jenis kelamin, ya. Jadi saya mencoba meraba-raba saja yang mana laki-laki, yang mana perempuan. Tapi saya perhatikan kalau melihat nama-namanya kan lebih banyak perempuan, ya, lebih banyak perempuan. Nanti setiap kelompok menunjuk seorang ketua kelompok, ya, karena kita akan ada diskusi setelah break siang. Setiap kelompok punya waktu kira-kira sekitar 20 menit untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya.
Nah, jadi setiap kelompok mendiskusikan substansi analisis yang sama, ya, substansi analisisnya pendekatan DIS, tapi kemudian dengan kasus yang berbeda. Ya, ada kemiskinan ekstrim tadi, ada stunting, ada pernikahan anak, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini pengaturan kelompoknya Bapak dan Ibu, ya. Jadi ada kelompok 1, di situ ada Angga Dita, Eka, segala macam ya. Terus kemudian kelompok 2, kelompok 3, Bapak saya kira bisa baca sendiri. Nanti saya kira Pak Lutfi ya, yang mengatur mengenai link Zoom ini, yang memfasilitasi bagaimana cara kerja-kerja kelompok secara daring. Ya. Enggak tahu nanti Pak Lutfi ya. Ya, sudah sementara dirancang, Pak. Oke. Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, jadi kalau kita mengacu tadi pada pendekatan DIS, jadi berdasarkan tema, yang pertama berdasarkan tema, setiap kelompok itu rumuskan sasaran strategis yang ingin dicapai beserta indikator dan target kinerjanya. Jadi, satu saja sasaran strategis. Jadi misalnya kemiskinan ekstrim, satu sasaran strategisnya, stunting, satu sasaran strategisnya. Tapi sasaran strategis itu nanti dijabarkan ke dalam indikator kinerja dan target kinerja. Target indikator dan target kinerjanya untuk tahun depan saja. Ya, anggap saja bahwa kita ini menyusun RKPD 2024 atau RKP 2024. Jadi perencanaan jangka pendek saja, 1 tahun saja. Ya, dan targetnya bisa hipotetikal saja, tapi kalau misalnya ada satu kasus daerah, misalnya katakanlah misalnya Manado, kemiskinan ekstrimnya berapa tahun ini atau tahun lalu, terus kemudian 2024 berapa target yang ditetapkan. Lalu kemudian petakan seluruh aktor lembaga yang terlibat. Aktor di sini yang kita petakan perangkat daerah saja. Ya, perangkat daerah saja. Meskipun saya lihat ada lembaga pemerintah pusat ya, ada dari kementerian 1 orang, Kementerian Perhubungan, ada dari LAN ya, lembaga vertikal, tapi lebih banyak kan sebagian besar atau hampir seluruhnya itu pemerintah daerah, entah provinsi maupun kabupaten. Jadi yang kita petakan itu adalah perangkat daerah saja. Ya, nanti juga kita simplifikasi ya, sederhanakan. Jangan seluruh perangkat daerah karena waktu kita terbatas. Nah, kalau sudah ditetapkan aktornya, perangkat daerahnya, maka tetapkan sasaran dan kinerja ya untuk setiap aktor. Jadi saya kira Bapak dan Ibu tahu bahwa kalau kita bicara tentang perencanaan pembangunan daerah selalu ada dua level, ada level daerah, ada level perangkat daerah. Ada level daerah, ada level perangkat daerah. Di level daerah di situ penanggung jawabnya adalah kepala daerah. Di level perangkat daerah, tanggung jawabnya kepala badan atau kepala dinas. Nah, masing-masing ada sasarannya, jadi ada nanti sasaran strategis di level daerah, ada sasaran strategis di level perangkat daerah. Nah, nanti masing-masing ada indikatornya, ada targetnya. Nah, selain itu Bapak dan Ibu, saya ingin koneksikan kerangka rencananya dengan kerangka masalahnya atau pohon masalahnya. Jadi nanti setiap masalah mengidentifikasi seluruh masalah yang dihadapi. Masalah pokoknya apa, masalahnya apa, akar masalahnya apa. Jadi masalah pokoknya misalnya yang terkait kemiskinan ekstrim, apa, terus diturunkan ke masalah, akar masalahnya sehingga terjadi kemiskinan ekstrim seperti apa. Ini juga akan kita simplifikasi Pak ya, Bapak dan Ibu. Bukan, kita tidak sekarang bicara tentang banyak-banyakannya, banyak-banyakan masalah, banyak-banyakan program segala macam. Tapi kita pengen melihat konsistensi alurnya, ya semacam kerangka logiknya. Lalu setelah itu identifikasi strategi dan arah kebijakan. Terus kemudian berikutnya identifikasi program dan kegiatan untuk setiap aktor. Nah, yang terakhir buat desain keuangan itu saya abaikan ya. Makanya saya beri warna merah karena saya ingin mengabaikan dimensi keuangan spasial dalam perencanaan. Karena kita tidak berada dalam satu daerah. Masing-masing peserta berasal dari daerah yang berbeda. Jadi pasti agak kesulitan untuk menentukan dimensi keuangannya. Jadi dimensi keuangannya, lokusnya, lokasinya segala macam kita abaikan dalam latihan. Nah, sebagai template pertama Bapak dan Ibu pemetaan kinerjanya. Jadi misalnya ini template-nya ya.
Jadi misalnya temanya kemiskinan ekstrim. Nanti yang kelompok 2 temanya stunting. Kelompok 3 tadi temanya apa ya? Pengangguran atau apa tadi? Ya. Pernikahan anak. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu setiap kelompok menyusun sasaran strategis, ya, memformulasi sasaran strategis terkait dengan tema kemiskinan ekstrim. Satu saja sasaran strategisnya. Setelah itu rumuskan indikator kinerja atas sasaran, satu saja, targetnya satu saja, satu angka saja untuk tahun 2024. Nah, untuk mencapai sasaran strategis itu yang sifatnya cross cutting tentu saja, yang sifatnya lintas sektor, itu akan ditangani oleh beberapa aktor atau beberapa lembaga atau beberapa perangkat daerah. Nah, karena ini waktu kita terbatas, kita simplifikasi saja 3 perangkat daerah saja yang kira-kira sangat relevan dengan tema. Jadi misalnya kalau kita bicara misalnya kemiskinan ekstrim, mungkin yang paling dekat itu mungkin dinas sosial ya, atau misalnya dinas pendidikan atau dinas kesehatan. Jadi 3 saja perangkat daerah yang kita identifikasi kira-kira paling berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis. Nah, tadi saya sudah sebutkan Bapak dan Ibu bahwa ada sasaran di level daerah, ada sasaran di level perangkat daerah, ya. Nah, nanti di level perangkat daerah itu Bapak merumuskan satu sasaran untuk lembaga pertama atau perangkat daerah yang pertama, apa indikatornya, apa targetnya. Untuk aktor kedua atau perangkat daerah yang kedua, apa sasarannya di level perangkat daerah, apa indikatornya, apa targetnya. Jadi masing-masing satu saja. Ya, itu template pertama yang harus disajikan. Template kedua, Bapak dan Ibu, pohon masalah. Ya, karena desain perencanaan kita itu kita sebut sebagai reactive planning ya, perencanaan yang reaktif, perencanaan yang menyelesaikan masalah. Itu sebabnya di dokumen perencanaan kita itu sebelum mendesain perencanaan, sebelum merumuskan visi misi segala macam, kita harus merumuskan masalah ya, masalah pokok, masalah dengan akar masalah. Nah, setiap kelompok nanti Bapak dan Ibu tolong merumuskan satu masalah pokok saja. Ya, satu masalah pokoknya. Dari satu masalah pokok itu saya minta merumuskan 2 masalah supaya kelihatan nuansa pohonnya. Ya, karena kalau masing-masing satu masalah pokok, satu akar masalah, nanti tidak kelihatan struktur pohonnya. Ya, jadi satu masalah pokok, terus kemudian rumuskan 2 masalah. Masing-masing masalah itu rumuskan 2 akar masalah. Jadi nanti itu terdiri atas satu pohon besar, 2 dahannya, lalu kemudian 4 rantingnya. Ya, 4 rantingnya. Jadi 1, 2, 4. Semacam itulah. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, tadi di penjelasan di awal saya sudah sampaikan bahwa kita mencoba nanti bagaimana menghubungkan antara masalah yang dihadapi dengan tindakan yang akan dilakukan. Nah, masalah pokok itu diselesaikan dengan strategi. Jadi nanti Bapak dan Ibu setelah merumuskan masalah pokok, rumuskan satu strategi untuk mengatasi masalah pokok. Dari masalah pokok tadi ada 2 masalah. Masalah itu diselesaikan dengan arah kebijakan. Jadi nanti akan ada 2 arah kebijakan. 2 arah kebijakan ini juga dituntun oleh strategi. Jadi kalau Bapak perhatikan misalnya slide ini, kelihatan bahwa arah kebijakan itu mengatasi masalah, tetapi arah kebijakan itu diarahkan oleh strategi, atau diturunkan atau dijabarkan dari strategi. Nah, yang terakhir akar masalah yang diturunkan dari masalah, di situ ada 4 program akar masalahnya. Lalu kemudian nanti masing-masing Bapak dan Ibu menyusun program untuk mengatasi akar masalah. Menyusun program kegiatan untuk mengatasi akar masalah. Nah, ini bukan template ya, tapi arahan saja. Ya, jadi nanti Bapak bisa menyusun
semacam matriksnya bagaimana menghubungkan antara pohon masalah dengan desain rencananya. Nah, template berikutnya Bapak dan Ibu, ini penting ya karena saya perhatikan di banyak praktek perencanaan di daerah, seringkali program itu yang kita susun diturunkan dari arah kebijakan tapi tidak terkoneksi dengan masa yang mau diselesaikan maupun sasaran yang ingin dicapai, Pak. Jadi nanti Bapak dan Ibu misalnya kemiskinan ekstrim, perangkat daerahnya adalah katakanlah misalnya dinas sosial. Dinas sosial itu sasaran apa yang mau dicapai terkait dengan kemiskinan ekstrim. Terus terkait dengan kewenangan dinas sosial itu apa akar masalah yang harus diintervensi oleh program kegiatan di dinas sosial. Jadi template ini sebetulnya ingin memastikan bahwa program dan kegiatan yang kita susun itu tidak turun dari langit, Pak, ya. Tidak serta-merta, bukan hasil mimpi, bukan hasil apalagi namanya bersemedi begitu. Tapi program dan kegiatan itu betul-betul dituntun dari akar masalah, bahwa kalau program kegiatan itu dijalankan, dilaksanakan, akar masalahnya selesai. Dan kalau program kegiatan itu dilaksanakan, maka sasaran yang ingin dicapai itu betul-betul bisa diraih. Jadi dimensi program, sekali lagi kegiatan itu menembak dua hal, menyelesaikan masalah dan mencapai sasaran. Nah, yang terakhir, template terakhir Bapak dan Ibu, ini rangkumannya. Ya, rangkumannya. Jadi nanti ada 3 aktornya. Ya, ada 3 aktor untuk setiap tema. Lalu kemudian ada beberapa programnya. Setiap program harus ada indikatornya yang kita sebut outcomes. Ada target kinerjanya. Lalu program diturunkan ke kegiatan, ada indikator outputnya, ada target kinerjanya. Nah, saya tidak sampai pada subkegiatan, karena subkegiatan itu di Kepmen 050 sudah diatur target kinerjanya dengan indikator kinerjanya. Dan kalau saya perhatikan, Kepmen 050 itu juga banyak salah-salahnya begitu. Penentuan indikatornya tidak clear, ya. Bahasa indikator dengan target kinerja segala macam itu kadang-kadang membingungkan begitu. Jadi saya tidak memasukkan nuansa subkegiatan. Jadi matriks terakhir ini Bapak dan Ibu menjadi matriks rekap begitu dari setiap perangkat daerah tentang apa yang akan dikerjakan dan kinerja apa yang mau dicapai. Di situ ada indikatornya, ada targetnya. Nah, outputnya nanti Bapak dan Ibu bahan presentasi tolong PowerPoint ya, beberapa slide saja ya untuk, tapi yang penting bahwa setiap slide itu ada substansi yang saya sampaikan tadi berupa template-nya tadi. Lalu kemudian ini saya lupa hapus ya, print out ya bahan presentasi ini biasanya kalau kita lakukan secara luring ya. Tapi karena ini daring, PPT-nya itu dikirimkan saja ke fasilitator, dalam hal ini Pak Lutfi. Nanti Pak Lutfi simpan di Sipena atau bisa dikirimkan juga ke Ibu Sri ya Pak Lutfi Ya, sebagai fasilitator. Otomatis mereka ngumpulnya masuk di Sipena, Pak. Oke, sip. Ya, ya. Nah, slide yang terakhir Bapak dan Ibu sebelum nanti kita kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, ini aktivitasnya 8.30 sampai jam 9. Ini pas jam 9 lewat sedikit, penjelasan fasilitator dan mungkin akan diskusi 5-10 menit kalau ada hal-hal yang belum jelas. Terus kemudian 9 sampai jam 1 kerja kelompok dan sekaligus penyusunan bahan presentasi. Jadi kita punya waktu sekitar 4 jam Bapak dan Ibu untuk kerja kelompoknya menyelesaikan tadi template-template itu. Lalu kemudian kita istirahat isoma. Terus kemudian ada waktu sekitar 100 menit untuk presentasi kelompok. Ada 5 kelompok, jadi saya kira-kira alokasikan waktu 15 sampai 20 menit setiap kelompok. Sudah termasuk diskusinya. Saya kira nanti diskusinya nanti mungkin diatur oleh Ibu Sri ya. Kalau misalnya kelompok 1 yang presentasi, mungkin kelompok 2 yang respon. Kelompok 2 yang presentasi, mungkin kelompok 3 yang kasih respon.
Saya kira kita akan menghadapi dinamika diskusi yang bagus ya, karena kita mengerjakan substansi yang sama, yaitu pendekatan DIS, meskipun dengan kasus berbeda. Dan tema-tema yang saya pilih itu saya kira Bapak dan Ibu sudah familiar, dan sebagian besar daerah yang Bapak dan Ibu alami itu terjadi sebetulnya fenomena itu, fenomena kemiskinan ekstrim, pernikahan anak, ya, gizi buruk, putus sekolah, dan seterusnya. Nah, 20 menit terakhir atau 15-20 menit terakhir itu akan ada refleksi dari fasilitator. Mungkin Ibu Sri nanti akan memberi beberapa catatan tentang apa yang Bapak dan Ibu hasilkan. Oke ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu. Saya persilahkan kalau ada yang mau menyampaikan pendapat atau pengen bertanya, ada sesuatu yang kurang jelas, saya persilahkan. Sepertinya sudah clear, Pak Agus. Jelas ya? Oke, sip. Oke, kalau begitu ya. Tapi biasanya begitu Pak Lutfi, ada dua hal itu kalau biasanya kalau tidak ada respon. Ya. Ya, mengerti sekali atau sama sekali tidak mengerti begitu. Mudah-mudahan yang pertama ya. Pak, izin bertanya sedikit, Pak. Oh, ada. Oke. Jadi tentang ini Pak, untuk nama program dan kegiatannya, apakah kita harus mengikuti nomenklatur di Permendagri ataukah kita bebas? Supaya ada manfaatnya bagi Bapak dan Ibu, latihan ini, kan sebetulnya kalau kita menggunakan nomenklatur sesuai Permendagri 90 dan Kepmen 050 yang sekarang sudah diperbaharui lagi, kan sebetulnya kita tidak diberi ruang untuk melakukan diskresi begitu ya. Tetapi kalau kita menggunakan nomenklatur lain, tidak ada juga gunanya bagi perencanaan. Jadi bagi saya pakai saja nomenklatur yang ada di Permendagri 90 atau Kepmendagri-nya. Tetapi pastikan Bapak dan Ibu bahwa indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan betul-betul merefleksikan mengenai tema dan sasaran yang mau dicapai. Ya, nomenklaturnya kita ambil saja dari yang sudah ada di regulasi, tapi pastikan bahwa indikator kinerja programnya maupun kegiatannya betul-betul merefleksikan, mencerminkan, menggambarkan tentang apa sebetulnya yang mau dicapai terkait dengan tema dan sasaran yang ingin diraih. Begitu Bu ya? Oke, siap. Terima kasih. Oke. Siapa? Yang bertanya Pak, Silakan Pak. terkait target kinerja Pak, ada di template berapa tadi saya lihat Pak, ada target kinerja. Itu target kinerja itu berupa angka atau narasi apa yang harus dicapai Pak? Karena kalau di sanksi kami Pak, kalau target kinerja itu berupa presentasi berapa persen yang akan dicapai, terus dibarengin dengan cara perhitungannya, itu bagaimana Pak mengenai target kinerjanya? Ya, target kinerjanya itu pertama kan dituntun oleh indikator ya. Kalau indikatornya bilang persentase, berarti nanti targetnya harus dalam persen. Tapi kalau misalnya mengatakan jumlah, nanti bisa orang, bisa volume, dan seterusnya. Intinya Bapak dan Ibu, meskipun memang ini agak beragam, tetapi intinya bahwa target kinerja itu cuma dua Pak. Dua yang harus ada di dalamnya. Satu angka numerik, dua satuan. Angka numerik, satuan. Tidak boleh ada kalimat lain. Jadi 30 ekor, 40 orang, 30%, 20 hektar, 10 kilometer, begitu saja kalau yang disebut target kinerja. Ya, berbeda misalnya kalau kita menyusun RKA ya, RKA itu dulu ya, itu kadang-kadang ada bahasa-bahasa lain. Jadi target kinerja dituntun oleh indikator. Jadi misalnya kalau kita mengatakan misalnya persentase rumah tidak layak huni, ya berarti nanti di situ katakanlah misalnya 5%. Ya, 5% itu diperoleh dari jumlah rumah tidak layak huni dibagi dengan total rumah yang ada gitu. Itu ada formulanya. Ya, dalam banyak kasus seringkali daerah itu menetapkan target tapi tidak mengerti formulanya.
Jadi misalnya begini ya, persentase rumah tidak layak huni ditulis 3%. Saya tanya, pembilangnya berapa, penyebutnya berapa, nggak tahu angkanya Pak. Ya bingung juga. Jadi bilang kalau begitu dari mana didapatkan angkanya 3%, dibilang soalnya tahun lalu 4% Pak, jadi saya ambil sekarang 3% supaya kelihatan penurunannya. Jadi semua yang indikator persentase itu selalu ada pembilangnya, ada penyebutnya. Jadi biasanya kalau saya memfasilitasi daerah di dalam menyusun perencanaan, saya tidak terfokus pada indikator itu, Pak. Tapi saya terfokus pada data dasarnya dulu. Ada berapa banyak rumah di Kabupaten Tulung Agung misalnya. Dari sekian rumah itu berapa yang tidak layak huni. Setelah kita dapatkan 2 angka itu, gampang dapatkan persentasenya, Pak. Begitu, Pak, ya? Masih ada? Oke, kalau tidak ada lagi saya kembalikan ke Pak Lutfi. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa menghasilkan ini. Saya yakin, percaya bahwa kalau Bapak dan Ibu menyusun ini, mendiskusikan ini dengan baik, akan sangat bermanfaat pada saat Bapak dan Ibu mendesain perencanaan di daerah masing-masing. Oke, saya kembalikan ya Pak Lutfi, terima kasih. Ibu Sri, mohon kerjasama